masuk dan keluar di unsur lebih susah mana? Lebih susah pas masuk. Soalnya dulu saya nggak SNMPTN, terus SBMP ini juga nggak keterima. Terus pas nyoba ujian mandiri juga masih jadi cadangan. Kalau orang bilang unsur itu masuknya itu ketat, itu emang bener adanya. Tantangan terberat ya? Iya pas nyusun skripsi. Iya, kayak ketemu dosennya, terus dapat dosen pembimbing yang lumayan kritis, teoritis. Foto di patung Buddha. Kalau misal foto di situ bakalan lulusnya lama. Percaya nggak Bu? Kalau menurut saya Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada satu mahasiswa unsur yang baru saja diwisuda ya. Oke, sebelumnya ini perkenalan dulu ya. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya Monica Dati dari Farmasi Angkatan 2018. Oke, asalnya? Asal Tegal. Fakultas? Fikas. Untuk prodinya? Farmasi. Masih angkatan? Angkatan kalau S1-nya angkatan 2017, kalau aplikasinya angkatan 11 asalnya mana? dari Tasik. Tasik. ya, perkenalkan nama saya Yoga Sabrinugraha dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Pendidikan Jasmani PCKR. ya. Asalnya? Asal saya dari sini aja Prof. Iya. Saya angkatan 17 kebetulan. Iya. Nisa. Dari fakultas? Fakultas MIPA. Imunisasi. Angkatan? 2018. Oke, jadi lulusnya pas. Kenalin nama Penada dari Fisip Sosiologi. Angkatan? Angkatan 18. Asalnya mana? Asalnya Tegal. Tegal. Iya. Oke. Tahap pertama nih Mbak, gimana perasaan setelah wisuda? Sebenarnya perasaan wisuda itu ya lebih senang, lebih merasakan euforia untuk lulusan ya. Untuk perasaan leganya itu sebenarnya udah ada dari waktu di wisuda, karena sebenarnya wisuda udah lulus, terus dengan wisuda kayak euforianya lebih ada, lebih senang, lebih kayak bebannya itu udah hilang gitu ya, sebagai udah jadi sebagai alumni juga dari wisuda. Berarti berapa tahun nih Mbak? 4 tahun pas atau? 3 tahun 10 bulan. 3 tahun sebelum. Periodenya September. Iya. Ya, kontrak. Perasaannya sih bangga ya Mas. Jadi kayak selama 4 tahun ini wah bener-bener berkesan banget gitu loh. Ini lulus berapa tahun nih? 4 tahun pas atau lebih? Kebetulan ini 4 tahun lebih, ya lebih gede sih. Pastinya sih happy banget ya, karena perjuangan 4 tahun juga apalagi ini lupa ya eksak. Kita tahu kalau banyak laporan praktik. Maksudnya sih apalagi dengan adanya pandemi ya, kemarin kuliah kayak dokumen kenapa kita sekarang nggak selesai. Pertama seneng ya, karena udah ngelewatin 4 tahun kuliah di Unisba, suka dukanya, terus ya udah berhasil lulus. Berarti ini lulusnya 4 tahun pas atau kurang apa? Sebenarnya 3 tahun 11 bulan sih, cuma kan digenepin jadi 4 tahun ya. 4 tahun pas ya. Antara masuk dan keluar di unsur lebih susah mana? Kalau saya pribadi lebih susah pas masuk. Iya, soalnya dulu saya nggak SNMPTN, terus SBMP ini juga nggak keterima. Terus pas nyoba ujian mandiri juga masih jadi cadangan gitu, jadi belum tentu keterima gitu. Jadi memang kalau orang bilang unsur itu masuknya itu ketat, itu emang bener adanya, karena emang beneran ketat, terus apalagi farmasi kan jadi prima dona juga gitu. Kalau misalkan lulus skripsi sebenarnya ya skripsi enggak, menurut saya ya skripsi nggak sesusah itu kalau misalkan kalian giat untuk terus ngerjain ya, untuk tiap harinya tuh ada progres gitu. Apalagi kalau misalkan kalian itu ikut penelitian dosen, proyek dosen, itu kan lebih akan lebih mudah untuk untuk dibantu lah. Jadi lebih susah Masuk. Oke. Lebih susah keluar kayaknya. Keluar. Ya. Alasannya? Ya kan kalau mau nyelesain kayak skripsi S1 atau kayak profesi kan ada UKM gitu.
Kalau menurut saya sih lebih susah masuk sih ya Mas, karena kan kita bersaing jadi beberapa anak se-Indonesia lah. Kebetulan saya tuh masuk lewat jalur seleksi bersama, jadi saing-saingan kayak gitu Mas. Karena aku dulu SNM, akhirnya masuk Jadi katakan susah keluarnya ya. keluar sih. Keluar. Ya. Ya, kenapa tuh? Soalnya kan emang setiap jurusan itu beda-beda ya. Nah kebetulan di sosiologi ini memang lumayan sulit keluar. Keluarnya. Ya, karena kan kebanyakan teori, terus penelitian. Selanjutnya mengenai foto di patung kuda, udah pernah belum pas kuliah? Kalau kuliah belum pernah. Nah, Percaya nggak kalau misal mahasiswa Unsur yang foto di situ bakalan lulusnya lama? enggak sih. Nggak percaya? Mitos aja ya. Oh, nggak mitos. Oke, berarti nggak percaya ya? Ya. Nggak percaya. Nggak percaya gitu ya. Udah pernah belum foto di situ nggak pas kuliah? Belum. Belum. Oke, berarti ini pas ini ya, pas Iya. kuda. Foto di patung kuda. Itu udah pernah belum sih? Kalau saya sih Pas belum pernah sama sekali sih. Nah itu mitosnya ini, kalau misal foto di situ bakalan lulusnya lama, percaya nggak mitosnya? Kalau menurut saya itu enggak sih Mas. Kalau misalkan lama enggak, ya tergantung diri kita loh. Kalau diri kita malas, ya pasti bakalan lama gitu loh. Tapi kalau kita benar-benar gercep, pasti cepat masuk juga sih. Gitu. Ya nggak percaya gitu. Foto kuliah. Foto di depan patung kita udah pernah belum pas kuliah? Udah pernah pas kabar. Percaya nggak tuh kalau misal foto di situ lah ya bisa menyebabkan lulusnya lama? Enggak, itu bukan mitos aja. Ya. Tidak percaya. Nah, buktinya bisa 3 tahun bulan. Setelah lulus itu apa yang bisa dibawakan Mas? Setelah lulus yang bisa digunakan dan Ya. apa ya, mungkin bisa lebih membawa nama baik unsur ya. Maksudnya gini, kalau misalkan kita di top 3 atau di mana gitu ya, pasti kan orang kayak oh ini ya di sini. Terus kalau misalkan orang di unsur kadang ada juga yang nggak tahu, jadi pas kita kasih tahu kalau misalkan kita dari unsur, oh gimana ya ini Purwokerto yang kotanya di sini itu ternyata negeri loh gitu. Mungkin lebih ke membawa nama unsurnya aja sih biar lebih dikenal orang. Setelah lulus yang jadi banggaannya merasa bangga karena nambah gelar ya. Jadi yang tadinya cuma nama, sekarang ada tambahan gelar SPD. Oh iya. Bangga banget Mas. Jadi yang bisa dimakan itu. Ya betul. Yang bisa dibanggakan ya alma mater ya terutama ya, terus bawa nama baik gitu alma mater dengan dia sikap dan attitude-nya ke masyarakat, terus mengembangkan ilmu yang sudah diajarkan. Hal yang paling berkesan selama kuliah apa sih? Paling berkesan sebenarnya waktu masih kuliah offline ya, mungkin hari-hari waktu hektik karena saya kan farmasi, jadi kadang berangkat jam 6 pagi itu buat periksa sama dosen praktikum gitu, terus nanti pulangnya lagi tuh maghrib lagi, jadi fajar ketemu tuh gelap lagi gitu senja. Itu sih yang lebih berkesan buat saya, walaupun itu hektik ya, maksudnya hektik kayak kesel juga, capek gitu, tapi itu nggak bakalan bisa kamu cari lagi. Terlupakan ya. Iya. Ya itulah pokoknya kayak gitu ya. Suasana kampusnya Iya. gitu ya. Hal paling berkesan saya tuh dari segi mata kuliahnya Mas. Jadi kan kebetulan saya tuh ambil pendidikan jasmani. Otomatis kan yang tadinya saya SMA masuk ke IPS, nah dilalah ke perkuliahan jadi saintek, kaget, terus kayak bingung juga, kayak kosakata tentang nama ilmiah kayak anatomi,
tantangan yang terberat nih selama kuliah di UPU? Tantangannya terberat itu kalau akhir-akhir itu sebenarnya waktu pengambilan skripsi sih, data skripsi. Karena saya harus bolak-balik ke rumah sakit sendirian naik motor itu sih yang paling berat. Sebenarnya lebih proses menulis skripsi lebih berat waktu menyusun pengambilan data. Kalau pas proses menyusun bab 4 dan lain-lain itu sebenarnya ya bisa Jadi pas mengambil data, ya mengambil data itu. ya bisa dikatakan pas tugas akhir gitu lah ya. Emang internal sih ya, maksudnya kayak malas gitu lah. Oh malah, oh berarti dari diri sendiri ya, kalau melawan hawa nafsu diri sendiri. Itu emang berat ya. Iya. Kalau menurut saya sih nggak ada sih mas. Ya nggak ada sih. Saya. Oh berarti semuanya udah semua lah ya? Iya, semuanya EZ ya, EZ. Siap, nggak ada yang susah malah ya. Betul, semuanya EZ. PMP ya, kali baru ya itu lumayan capek sih ya. Iya pas nyusun skripsi, iya kayak ketemu dosennya, terus dapat dosen pembimbing yang lumayan kritis, teoritis. Terus selanjutnya, ini kan udah lulus. Rencana setelah lulus, kalau boleh tahu apa sih Pak? Kalau sekarang masih magang, jadi mau nyelesain dulu magang di BUMN, terus setelah itu baru nanti karena saya farmasi, jadi harus ambil profesi dulu 1 tahun. Jadi setelah magang mau rehat dulu sambil belajar, terus nanti baru daftar-daftar yang profesi. Nikah nih? Ah, Udah ada rencana belum? belum. Itu mas sambil jalan aja udah. Ada targetnya sih umur berapa harus? Sebenarnya tadinya ada target umur 25, karena seiring berlangsung kayak pengen mahal dulu lah sekitar, ya biar ada pegangan lah. Rencana setelah lulus itu ya? Kira-kira Kerja, iya. kalau nikah nih, kira-kira ada target umur berapa? 27. Ya rencana saya setelah lulus ini ya pengen mengaplikasikan ilmu saya sih mas di sekolah-sekolahan ya terutama di SMP, SMA kayak ngajar mata pelajaran di Ganesme atau PJO kan. Target, Iya. target nikah kira-kira umur berapa nih? Aduh, target nikah. Pasti ada lah ya gambaran. Iya, betul. Kalau menurut saya target nikah tuh kebetulan saya mentargetkan umur 25 mas. 25. Dan sekarang saya umur 23 dan belum dapat pasangan. Kayak gitu. Jadi tuh kayak wah berat sih. Dan gimana ini ya kedepannya lancar ya? Amin. Udah mulai rintis tapi aku apa ya punya pengalaman mungkin ya biasa sih Ya. Terus kalau pas kerja nih, kira-kira ada keinginan dapat gaji berapa? Ada nominalnya? nah yang penting nanti ketika dapat offering letter mungkin dikasih dari itu buat kebutuhan yang wajib diikuti itu harus jadi Planning nikah umur berapa? kalau aku sih mau Kayak sekitar umur segitu lah ya. ya normal Udah punya ini pasangan ya? Oke. Oke, ya mungkin semoga lancar lah. iya pengen kerja ya lanjutin kerja sesuai dengan bidang dan skill aku Target nikah kira-kira umur berapa? kayaknya Kan tahun pasti ada depan gambaran ya. Tahun berapa? kayaknya tahun depan Tahun depan. tapi ya doain aja ya Udah ada calon ini? itu Oh, Iya. Ya, Iya. mudah-mudahan lancar. ya amin nggak tahu deh nggak tahu Oke. Terus nanti setelah apa tadi kan magang, terus pastinya kerja lah ya, akhir-akhir. Itu kalau boleh tahu ada ini nggak sih kayak harapan gajinya ada berapa? kalau gaji sebenarnya ya paling kalau misalkan fresh graduate itu kan paling minimal UMR lah ya UMR kan kalau misalkan yang di UMR itu kan kadang kan bisa dia hampir 10 juta lah ya kalau yang di industri ya kalau di industri ya pengen dapat yang segitu aja masih segitu awal gitu ya makin Ya, kalau pas fresh gitu itu ya masih sadar lah. ya masih standar lah ya UMR ya iya untuk kalau kan aku masih fresh graduate kan pasti nggak mau muluk-muluk yang tinggi gitu ya
yang nggak terlalu merendahkan aku gitu aja. Ada ini kisaran berapa? Ya 2,5 lah, 3,5 juga. Oke. Terus terakhir mbak, tips untuk mbak Unsur yang sedang berjuang sama juga nggak ya untuk menggapai gelarnya, enggak kayak mbak sekarang ini, kira-kira ada nggak nih di share? Untuk kebetulan saya juga orang yang aktivis. Oh siap. Serius, jadi saya nggak usah nunggu orang lain nyuruh kamu buat aktif atau kayak nanti dulu lah selesai 1-2 mah masih awal-awal gitu ya, nikmatin aja dulu. Nggak sih, menurut saya justru itu kalian harus nanti dari awal ambis sebisanya kalian ambis gitu ya, terus di kelas harus selalu aktif, minimal satu matkul tuh kalian harus angkat-angkat satu kali untuk jadi aktif gitu. Itu kan biasanya kan dapat poin tuh, terus lebih sering dikenal dosen juga gitu kan, itu poin plus juga. Terus jangan apa ya, jangan lihat orang itu terlalu nyantai gitu ya, kita boleh nyantai tapi kan kita juga harus ingat kalau self juga nggak boleh sampai terlena gitu ya. Ini aja tetap kalian harus punya targetnya, harus kembali lagi untuk mengejar targetnya. Pokoknya mulai dari sekarang aja, nggak usah nunggu nanti. Nggak boleh malas, Kayak nggak boleh malas sama rajin belajar dan rajin gitu ya. Untuk tips buat maba, jadi rajin-rajinlah untuk masuk kuliah dan jangan bolos, terutama kalau misalkan ada mata kuliah yang di kampus, sebisa mungkin tuh jangan bolos dan pahami materi yang dosen beri loh. Dan jangan lupa sering-sering main ke perpustakaan karena di situ banyak referensi dan banyak ilmu yang bermanfaat. Oke, jadi itu tips ya Betul. dari Mas Yoga. Mas Yoga untuk Pak Unsur nih. Betul. Supaya pas kuliah ya jangan apa ya mungkin kuliah pulang Iya, jangan kayak kupu-kupu gitu loh, kuliah pulang. tapi ya pahami gitu ya Betul. apa yang diberikan Pak dosen dan ya belajar sih. Ya. harus bisa cari informasi. Kalau misalkan karena kita mahasiswa di belajar informasi ya, nggak tahu informasi. Jadi lagi informasi dari doing scrolling tipsnya ya nggak apa-apa kalian itu ikut organisasi sebelum telat gitu kan ya. Kalau misalkan udah semester akhir itu kalau nggak ikut organisasi itu banget sih ya. Terus yang kedua itu meskipun ikut organisasi tetap jalan akademisnya. Yang ketiga itu main boleh, seru-seru boleh, tapi jangan lupa kerjain skripsi kalian. Semakin cepat semakin baik. Kayak udah mungkin seperti itu aja Mbak di Indonesia terkabutnya. Selamat atas skripsi ya dan sukses untuk rencana Anda seperti itu ya. Di Indonesia terkabutnya selamat atas skripsi ya dan sukses untuk rencana Anda. Dan mungkin seperti itu aja Mbak. Oh ya, di Indonesia terkabutnya sama sukses dan selamat atas diri ya. Seperti itu Mbak. Di Indonesia terkabutnya sama selamat atas diri ya dan sukses untuk rencana Anda. Oke, udah mungkin seperti itu aja Mbak. Iya. Selamat ya.